Hai FLC Family, Happy Sunday. Senang sekali bisa bertemu dengan FLC Family hari ini. Terutama bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Nelly, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. FLC Sunday Service setiap minggunya dapat FLC Family lihat kembali di YouTube channel Forward Living Church. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan pelayanan gereja, FLC Family dapat mengunjungi Home Lounge atau menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun dan juga merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, serta menerima dan mencatat setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Happy Sunday and God bless you! Puji nama Tuhan, Shalom Forward Living Church. Sekali lagi Shalom, selamat sore Forward Living Church. Puji Tuhan, selamat datang di rumah Tuhan. Saya bersyukur sekali dapat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saya percaya bahwa kita semua hadir dengan sukacita dan antusias yang Tuhan kasih di hati kita. Dan biarlah hari ini menjadi perayaan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupanmu, amin. Dan mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Puji Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa, kami berterima kasih ya Bapa. Karena Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau Bapa kami, bahkan Engkau dekat menjadi teman di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena satu minggu Engkau boleh percayakan buat kami, di mana kami boleh melewati apapun di kehidupan kami bersama dengan Engkau. Terima kasih untuk hikmat, kebijaksanaan, penguasaan diri, apapun yang boleh Engkau berikan dalam kehidupan kami sehingga kami boleh melewati segala tantangan, rintangan, praise report sekalipun di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, ibadah sore hari ini Engkau sudah hadir, Engkau hadir mendahului kami, Engkau menguasai kami, Engkau berdaulat atas kami, dan Engkau berkuasa di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan bahkan waktu nanti kami menerima firman Tuhan, kami menerima itu sebagai benih yang baik dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tengok kanan kirimu, kasih senyuman yang terbaik, bilang shalom, selamat datang. Dan biarlah kita mau bawa pujian, penyembahan kita hanya untuk Tuhan Yesus. Come on. Naikkan pujianmu, lihat kasih-Nya begitu melimpah di setiap kehidupan. Sama-sama
kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban untuk diriku. Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Sama-sama dibangkit berdiri sama pujian ini dengan penuh bersyukur di hadapan Tuhan. Kasih-Nya yang besar, kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu bebaskanku, kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Hanya Yesus. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber
pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang bebas selalu berikanku kekuatan, hadapi segala tantangan, tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Hanya di dalam namanya Yesus Dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Haleluya. Boleh tengok kalian kiri bilang, Lord is so praise the Lord. Praise every praise. We praise you. I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing it. I'm trading my sorrow, I'm
sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Come on. Hands to God. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. And I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. Though my sorrow has gone and now is gone, comes with the morning. I'm trading my sorrow. I'm trading my shame. I'm laying them down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness. I'm trading my pain. I'm laying them down for the joy of the Lord. Sing yes, Lord, say yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Amen. Joy of the Lord. Joy of the Lord. The joy of the Lord is my strength. The joy of the Lord. The joy of the Lord is
Saudara persilakan duduk kembali. Tetap bersuka cita, tetap menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami berterima kasih atas segala kelimpahan dalam hati kami. Karena Engkau Allah yang mau terhubung dengan kami Tuhan. Engkau yang melekatkan hatimu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas.
who came for us, the one that ends the worthy one, the first and last is soon to come. Jesus, Jesus the King, who overwhelmed the great, the Lord who will forever reign, the name above all other name. Jesus, Jesus be the name, Jesus be the name, Jesus be the name, that gets all the glory. Jesus be the name, Jesus be the name, Jesus be the name, that gets all the glory. There is no other name, there is no other name, there is no other name. Jesus, you're worthy. There is no other name, there is no other name, there is no other name. Jesus, you're worthy. Jesus, here's my soul, here's my soul. I could sing your name for all my life and still find more to love each time. Jesus be the name ever on my lips. Sweeter every time that I call on you. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. You have been the friend who never left. I won't forget your faithfulness. Jesus be the name ever on my lips. It's sweeter every time that I call on it. Bersyukur sama Tuhan. What a friend we have in Jesus. Thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you. What a friend we have in Jesus. All our sins and grief to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, at peace we often fall free. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer.
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau katakan Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Haleluya, haleluya. Kami puji, kami tinggikan Engkau, Bapa yang setia, Bapa yang kekal. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini, untuk waktu yang Kau beri buat kami. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang mengerti akan setiap keperluan kami. Kami percaya Tuhan sore hari ini sesuai, tepat seperti apa yang kami butuhkan untuk kami dengar. Biar Engkau berbicara Tuhan lewat hamba-Mu ini. Dan kami semua percaya Tuhan yang ada di ruangan ini tidak luput satu orang pun. Kami sama-sama diubahkan, kami sama-sama dikuatkan, kami sama-sama dibangkitkan. Kami disembuhkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ada untuk menyembuhkan, untuk mengajar kami, menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami sungguh mengucap syukur untuk sore hari ini yang indah ini. Di dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin, amin, amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Silakan duduk semua. Terima kasih kakak-kakak yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan dong buat tim PW-nya FLC. Wow, luar biasa. Itu kalau direken itu medley berapa lagu ya? Oke banget loh. Wow, terima kasih. Tema yang sedang dibahas di gereja ini ini minggu ketiga yang sedang kita pelajari bersama-sama adalah tentang boundaries. Bahwa hidup kita sebagai orang Kristen, kita nggak usah kaget atau kita nggak perlu marah, tidak perlu protes kalau kita hidup dalam batasan. Karena sesungguhnya batasan itu akan membawa sesuatu yang jauh-jauh lebih dari apa yang bisa sanggup pikirkan kita doakan. Kata Tuhan, ada kemuliaan yang besar dari setiap batasan-batasan yang kita hidupi sebagai orang Kristen. Sekali lagi saya ucapkan selamat untuk para pendukung England. Karena sudah juara 3 lumayan ya. Daripada nggak bawa pulang apa-apa ya. Juara 3 bolehlah gitu. Dan saya berdoa untuk setiap penggemarnya Spanyol maupun Argentina. Ya, biar Tuhan beracara. Siapapun yang menang sudah jadi batasannya Tuhan. Emang udah dia yang harus menang. Amin. Jadi gak perlu berantem, gak perlu panik, gak perlu galau, gak perlu baper. Karena Tuhan sudah punya keputusan yang adil untuk siapa yang menang. Amin. Ya, ini kok ngomong bola sih Kak? Ini kan lagi firman Tuhan. Gak apa-apa. Biar pada gak ngantuk ya semuanya. Karena sudah makan siang, sudah minum teh, minum kopi. Siapa tahu dingin pula ruangannya kan. Jadi ngantuk, jadi diingetin dulu bolanya supaya pada bangun semuanya. Haleluya. Saya mau cerita ada sebuah kisah yang terjadi dalam hidup saya beberapa hari ini bersama dengan ibu saya. Ibu saya bilang begini, Kak kamu lihat Gih tanah yang di Bogor. Jadi orang tua saya udah lama banget dia beli tanah di daerah Bogor. Dia bayar semua PBB-nya, semua suratnya lengkap, selalu bayar pajak dan lain sebagainya. Tapi ya ini, mama saya bilang, kayaknya kamu perlu lihat deh di sana tanahnya. Kayaknya perlu kita bangun pembatas deh tanahnya. Karena
nanti takutnya orang nggak tahu. Ya orang main enak aja masuk-masuk gitu kan. Sekarang kan maraknya begitu ya. Main masuk aja, main bangun aja gitu kan. Mafia-mafia tanah tuh kan nggak ada apanya. Wah main sikat aja. Jadi kayaknya Kak kamu mesti ini deh. Lihat ke sana terus kita ukur, kita bangun entah tembok atau paling tidak kawat berduri. Terus taruh pelang di situ gitu. Bikin pembatasnya supaya orang tahu itu tanah ada yang punya. Dikasih batasannya. Dilindungi areanya. Supaya orang gak sembarangan bisa ambil atau bercocok tanam di situ atau menguasai tanah itu. Coba kamu urus, kamu lihat ya Kak. Gitu. Lalu saya berpikir lagi, demi keamanan dan demi orang tidak merusak atau membongkar tempat yang dimiliki oleh seseorang, makanya harus dibuat pagar supaya jelas siapa pemiliknya. Sampai di sini jelas ya ceritanya ya. Jadi batasan itu ternyata untuk menunjukkan sebuah kepemilikan. Ada sebuah perumpamaan lagi ilustrasi kalau mungkin saudara pernah mau makan nih di restoran yang terkenal, yang memang enak, viral. Jadi harus bikin reservasi, nggak bisa main datang aja. Ada yang pernah begitu? Ya kan? Telepon dulu, bahkan kadang-kadang harus bayar dulu DP-nya gitu kan ya. Supaya restoran itu bisa menyiapkan bangku, meja sesuai dengan orang yang datang. Ditaruh di atasnya kata reserve. Nah ketika bangku itu ada orang misalnya tiba-tiba datang. Terus ngeliat kan bangkunya kosong kan, nggak ada yang duduk. Terus main duduk aja. Pasti para pelayannya atau mbak-mbaknya mas-masnya pada bilang, Bu maaf ya Bu, Ibu nggak bisa duduk di situ. Karena tempat duduknya, mejanya sudah ada yang punya. Sudah ada yang reserve, sudah ada yang membooking, sudah ada yang bayar. Nah pertanyaannya, meja itu nggak ada yang dudukin, nggak ada orang di atasnya, dibiarkan begitu saja. Apakah artinya meja itu nggak berguna? Apakah itu meja artinya nggak dipakai lagi? Apakah itu artinya meja itu rusak atau nggak bisa digunakan? Tentunya tidak, karena meja itu memang disiapkan untuk orang yang sudah bayar, sudah booking, jadi sudah ada yang punya. Dari kedua cerita ini, saya mengambil satu kesimpulan. Lagi-lagi, dibatasi, nggak boleh ada orang sembarangan duduk. Sudah dikasih tanda reserve di situ. Bukan karena mejanya tidak berarti, tetapi karena mejanya itu menunggu tamu kehormatan. Ada orang yang memang layak untuk duduk di situ. Sama dengan hidup kita. Ternyata dalam hidup kita mempunyai batasan-batasan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang mungkin sudah kita dengar. Perintah-perintah Tuhan, mana yang sudah tidak boleh lagi, mana yang memang sudah harus kita tinggalkan. Kita mungkin belajar minggu demi minggu di cell group kita, di gereja. Kita sudah tahu. Batasan-batasan itu bukan untuk mengekang kita. Batasan-batasan itu bukan untuk menjatuhkan kita, bikin kita jadi ketinggalan. No, tapi ternyata batasan itu adalah menunjukkan saudara dan saya ada pemiliknya. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, bro gini-gini aku ada pemiliknya. Sis gini-gini aku ada yang punya. Amin. Ya. Imamat 20 ayat yang ke-26. Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini Tuhan kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kamu menjadi milikku. Kata yang paling mulia, yang paling murni, indah, kudus. Bahasa Ibraninya kadosh. Mungkin kita sering mengartikannya sebagai bentuk kemurnian, bersih, suci. Tapi sebenarnya
artinya lebih dalam lagi, yaitu kados itu artinya dipisahkan, diberi batas, dikhususkan. Jadi kalau mungkin kita bisa baca ayat tadi dengan bahasa kita sendiri itu, aku telah memisahkan kamu supaya kamu menjadi milikku. Dipisahkan supaya dimiliki. Jadi orang yang paling banyak batasannya dalam Alkitab nggak disebut tuh orang paling terbelakang, orang paling nggak direken sama dunia ini, orang yang tidak berarti. Enggak, justru orang yang memiliki banyak batasan, ia disebut orang apa? Kudus. Saudara dan saya, orang-orang kudus yang sudah dipilih, dikhususkan, diberi batas oleh Tuhan. Batasmu, batas yang kita buat dalam hidup kita adalah tanda bahwa engkau sudah dimiliki. Sama seperti gini, kalau udah menikah pakai cincin kawin. Pakai cincin kawin sudah ada batasannya nih. Tapi kan gak ada orang yang pakai cincin kawin terus nangis. Aduh aku sudah laku nih, aduh aku sudah married nih, aku sudah menikah nih gitu. Kan enggak, disembunyiin cincinnya, enggak. Justru tanda bahwa dia sudah dimiliki, dia kadang now aku sudah dilamar atau aku sudah menikah, aku sudah nggak jomblo lagi dan lain sebagainya. Malah bangga, cincin itu membatasi dia sudah harus fokus kepada pasangannya dan dia berbahagia karena dia sudah dimiliki oleh seseorang. Nah harusnya dalam kehidupan kita saudara, itu pun yang terjadi dalam hidup kita. Ketika ada batasan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ajaran-ajaran Tuhan yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Mana yang tidak boleh, mana yang boleh, mana yang Tuhan benci, mana yang Tuhan suka. Itu sudah jelas. Dan batasan itu bisa kita jaga. Karena saudara dimiliki oleh seseorang yang luar biasa. Namanya siapa? Yesus. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai ke 10. 1 Petrus 2 ayat 9 sampai yang ke 10. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang umat. Supaya apa? Ada tujuannya nih Bapak Ibu Saudara. Saudara dimiliki oleh Tuhan, ada tujuannya. Yaitu apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, gak ada yang punya, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani tetapi sekarang beroleh belas kasihan. Batasan dalam hidup kita orang percaya adalah tulisan nama Tuhan, perintah Tuhan, karakter Tuhan. Itulah batasan dalam hidup orang percaya. Itu sebabnya setiap kali kita berusaha menghidupi batasan itu, ketika kita menunjukkannya, bisa menunjukkannya dalam hal apa? Dalam hal kita mungkin mengelola keuangan, dalam kita membangun kehidupan rumah tangga, dalam kita menjaga tubuh kita, menjaga perkataan-perkataan kita. Itu adalah sebuah bentuk di mana kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Benar gak? Amin. Ya. Sebagai milik Kristus kita membawa rupa Kristus. Kalau ada anak mirip sama orang tuanya. Seringkali sih ada juga beberapa teman saya. Anaknya gak mirip sama papa mamanya. Kadang-kadang bilangnya apa? Idih anak siapa nih? Gitu. Karena gak mirip. Tapi kalau mirip langsung ketahuan. Wah gak usah ditanya nih mah anaknya Pastor Joshua Supit gitu kan. Ketara banget nih ininya papahnya nih. Senyumannya, bentuk rambutnya, gerak-geriknya. Rupa bapaknya di bawah. Sama halnya. Ketika kita menyadari dalam hidup kita mempunyai batasan. Dan itu sebuah tanda nama Tuhan kita bawa. Kita membawa rupa Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bilang sebelah kiri kanannya. Kita membawa rupa Kristus. Nah, kekuatan dari sebuah batasan itu apa sih Bapak Ibu? Supaya kita bisa sama-sama belajar, menggali lagi. Mari kita baca satu kisah di Alkitab, kita baca Daniel 1 ayat yang ke-8.
Nih kekuatan dari sebuah batasan ya yang dihidupi oleh Daniel. Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah apa? Menajiskan dirinya. Ada yang pernah tahu ya cerita ini di Alkitab? Jadi waktu itu orang-orang Yahudi mereka dalam pembuangan bangsa Babel, dikuasai oleh bangsa Babel, mereka hidup dalam tekanan, mereka jadi budak bangsa Babel. Tapi ceritanya nih Raja Nebukadnezarnya ini pengen mengambil orang-orang Yahudi yang terbaik, yang paling bagus perawakannya dan mau dipisahkan, mau diberikan asupan-asupan makanan supaya mereka bertambah hebat, bertambah kuat, bertambah pintar. Supaya bisa jadi sumber daya manusia yang bisa diandalkan di Babel. Nah, Daniel sebagai orang Yahudi yang taat bangsa Israel. Dia katakan seperti ini gak bisa. Kalau seorang raja di Babel itu, kalau mereka sebelum makan, mereka tuh pasti mempersembahkan makanannya buat dewa-dewa. Jadi dia bawa itu persembahan itu kepada dewa-dewa. Buat dia itu sebuah harga mati. Tidak boleh dia memakan makanan yang sudah dipersembahkan buat dewa. Makanya dia minta sama pegawai istana. Boleh gak bro? Saya makanannya dipisahin, dibedain. Di ayat yang lain dikatakan dia cuma minta sayuran sama air. Nah, kenapa dia mintanya sayuran? Karena bangsa Babel ini pun dalam hal ini hukum-hukum yang di perjanjian lama ya. Mereka menyembelih binatang pun mereka tidak mengeluarkan darahnya. Nah, menurut budaya mereka, budaya dari Daniel itu sesuatu yang salah di mata Allah. Jadi nggak boleh juga. Makanya nggak berani. Terus nggak boleh mabok. Makanya anggur yang disediakan raja istana nggak boleh. Raja nanti kalau saudara baca di Daniel 1 ini. Raja itu kasih fasilitas yang paling bagus untuk orang-orang pilihan ini. Termasuk si Daniel ini. Tapi Daniel dikatakan apa? Berketetapan. Artinya sebesar apapun akses yang diberikan, fasilitas yang diberikan. Kalau itu sudah namanya harus melanggar batas, dia tidak akan lakukan. Makanya dia pilih sayuran dan air. Identitas dan hidup Daniel tidak bergantung kepada kebaikan raja. Tapi dia percaya pemeliharaan Allah yang hidup. Makanya meski cuma sayur sama air, dia bisa hidup sehat. Dia tetap kuat. Dia dipilih, dia menjadi yang terbaik. Kalau dalam analogi hidup kita pada saat ini Bapak Ibu. Semisalnya nih, kan kasusnya lagi banyak nih viral kan ya di TV. Kalau seandainya saudara dapat tawaran, dikasih uang, tapi harus di bawah meja. Itu kira-kira kita boleh terima apa enggak? Coba dipikir-pikirkan dulu. Mungkin ada yang bilang gini, Kak, sekali-sekali kali Kak, ini mungkin jalan Tuhan untuk memberkati saya. Kan rohani tetap ini alasannya masih rohani. Lalu mungkin bisa saja, gak apa-apa Kak, besar banget loh Kak. Ini gak pernah aku lihat uang segede gitu. Gak apa-apa lah Kak, kali ini aja gitu. Bisa aja. Tapi orang yang sudah berketetapan adalah orang yang sudah mengunci hatinya. Mau banyak, mau sedikit, modelnya kayak apa, dikasih sama siapa. Kalau memang sudah harus pakai jalan di bawah meja, harus bohong, harus mengkhianati instansi, harus merugikan atau bisa merusak keuntungan perusahaan. Itu harusnya nggak jadi pertanyaan lagi buat kita. Nggak jadi galau kalau menghadapi itu Bapak Ibu. Udah tahu emang nggak boleh, selesai. Harusnya seperti itu kita sebagai anak Tuhan yang punya batasan. Ekstrimnya begitu. Sama halnya kalau kita sudah menikah. Yang namanya sudah menikah, sudah ada yang punya, memiliki dan dimiliki. Tapi masih bisa galau kalau tiba-tiba ada chat dari pacar lama. Halo. Kamu gimana? Udah makan? Ih,
Dulu dia memang suka ingetin aku kalau mau makan. Langsung tuh. Galau. Istri lagi marah-marah. Istri cerewet. Lumayan nih ada yang nanyain aku. Mengerti perasaanku. Sah gitu kan. Tapi ya namanya kalau sudah berketetapan hati. Meskipun mungkin di dalam rumah tangga lagi ada masalah. Ataupun mungkin ya ada hal-hal yang membuat kita juga kecewa. Tapi ya namanya sudah mengambil keputusan menikah. Ya gak boleh selingkuh lagi. Nah itu udah harusnya kita orang Kristen, orang percaya yang sudah dengar firman, yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu gak usah dipertanyakan lagi. Udah beres di depan. Jadi kalau apapun yang terjadi di depan kita, godaan yang datang sama kita gak perlu bingung-bingung lagi. Kita udah gak perlu, aduh masih bisa gak ya, masih boleh gak ya, udah selesai, gak boleh. Tidak, ya. Di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi tidak boleh. Itu yang harus kita lakukan. Sama seperti apa yang dilakukan Daniel. Meskipun Raja Babel menjadikan fasilitas. Dia bilang no, aku cuma makan sayur dan minum air. Dan bayangkan ini, hasil dari ketetapan hati Daniel adalah di Daniel 1:20. Boleh kita baca yuk. Daniel 1 ayat 20. Akibat dari sebuah batas yang dituruti oleh Daniel. Yang diikuti oleh Daniel, yang dihidupi oleh Daniel. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka. Didapatinya bahwa mereka 10 kali apa? Lebih cerdas dari semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Batasan hidup Daniel tidak membuat dia tersingkir dari istana. Justru dia menonjol. 10 kali lebih cerdas loh. Karena prinsip kebenarannya begini. Kalau kita dikuduskan, dipisahkan, ini yang akan terjadi. 2 Timotius 2 ayat 20 sampai 21. 2 Timotius 2 ayat 20-21. Banyak ayat firman Tuhan sore ini gak apa-apa ya. Lumayan, yang minggu-minggu lalu gak sempat baca Alkitab lumayan. Kita rapel hari ini, oke? Ya. 2 Timotius 2 20 sampai 21. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 21 kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Jika seseorang menyucikan dirinya dari apa? Hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Saudara dan saya akan menerima kemuliaan yang besar saat kita menjauhkan diri daripada hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ini batasan yang terus dipegang dan gak goyah sampai Daniel diangkat menjadi petinggi di Babel. Dia pun tetap mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kedua, sebuah kisah di Amerika, Truett Cathy yang membuka sebuah restoran kecil pertama di Georgia, Amerika. Dia bekerja membuka sebuah restoran 6 hari penuh. Dia baru buka nih 6 hari penuh. Tapi di awal itu dia sudah bilang, sudah berjanji di dalam dirinya. Aku gak akan buka hari Minggu. Aku bukanya Senin sampai Sabtu. Minggu itu untuk Tuhan dan keluarga dan aku bisa beristirahat. Aku hanya buka gerai restoranku Senin sampai Sabtu. Keputusan itu kelihatannya memang kayak bodoh banget gitu. Karena semua orang memang banyak yang mengecam dia. Kamu gak salah, ini hari Minggu loh. Hari Minggu tuh justru lagi besar-besarnya omset bisa masuk. Orang semua pada libur pengen makan di luar. Tapi kamu kok tutup restorannya. Tapi dia udah bilang dari pertama dia baru buka. Dia sudah bilang mau nanti restorannya mau tutup kek, mau restorannya rame kek. Pokoknya tetap
hari Minggu saya datang ke rumah Tuhan bersama dan keluarga saya menikmati hari istirahat saya. Itu yang dia lakukan sampai hari ini. Dan restorannya atau gerainya bernama Chick-fil-A yang terkenal di Amerika. Meskipun mereka cuma buka 6 hari Bapak Ibu, omset mereka adalah omset yang sangat-sangat besar, miliaran dolar omset yang orang pikir terbuang di hari Minggu, Tuhan kembalikan dari Senin sampai Sabtu. Enggak kalah sama orang yang buka 7 hari. Bahkan omsetnya melebihi itu. Makanya Chick-fil-A terus bertahan sampai sekarang. Mereka terus disukai, mereka tidak kehilangan berkat. Karena apa? Sudah berketetapan hati. Itulah kuasa atau akibat dari sebuah batasan yang dipegang teguh. Batas itu tidak membuat hidup Daniel kecil, tidak membuat Chick-fil-A jadi bangkrut, tapi justru batasan itu membuat hidup Daniel lebih besar. Bahkan Chick-fil-A diberkati luar biasa. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, lebih besar lagi. Berapa banyak yang mau diberkati Tuhan lebih besar lagi. Ingat, kau punya batasan. Ada firman Tuhan, ada hukum-hukum Tuhan yang kau sudah dengar, yang harus engkau hidupi sebagai batasan. Nah, akibat dari melanggar batasan, kalau tadi kekuatan sebuah batasan, akibat dari sebuah batasan yang dihidupi. Sekarang akibatnya kalau batasannya tuh dilanggar. Kita belajar lagi dari sebuah kisah yang ada di Alkitab namanya Simson. Ada yang namanya Simson di sini? Simson? Iya. Tahu kisahnya Simson? Pasti tahu ya. Seorang pahlawan, seorang yang ganteng, berotot, gagah, perkasa. Ini namanya Simson. Di kitab Hakim-Hakim itu dikatakan bahwa Simson ini memang sudah dari awal ditetapkan. Dipilih, dikhususkan oleh Tuhan menjadi seorang nazir. Nazir itu apa Kak Sari? Nazir itu adalah seseorang yang sudah dipilih atau dikhususkan oleh Allah sebagai penyelamat bangsa Israel dari perbudakan. Karena memang pada waktu itu bangsa Israel itu sedang dalam perbudakan bangsa Filistin. Ditekan. Mereka dijajah oleh bangsa Filistin. Makanya Tuhan bangkitkan seorang pahlawan namanya Simson. Nah, batasan atau aturan syarat untuk tetap dipakai Tuhan menjadi seorang nazir itu ada 3. Tidak boleh cukur rambut, tidak boleh sentuh mayat, tidak boleh minum anggur. Mungkin yang kedua-duanya tidak boleh sentuh mayat, tidak boleh minum anggur, mungkin ya Simson bisa menghadapinya. Bisa menaklukkannya. Tapi ini loh, cukur rambut ini loh. Pernah dengar kisahnya? Pertama, Delila dia mengawini perempuan kafir. Dia ditanya sama Delila, apa sih rahasianya? Pertamanya dia jawab apa? Dia nggak mau kasih tahu. Jadi kalau bahasa kita sekarang, apa sih rahasianya kok kamu bisa kuat banget gitu kan? Rahasia gitu. Dia nggak mau kasih tahu. Yang kedua ditanya juga kayak gitu. Masih ya muter-muter. Gak dikasih tahu, makanya dia masih tetap kuat. Tapi sebenarnya dia sudah mulai buka pagernya. Dia gak tahan kalau lihat Delila. Dia kawinin lagi kan. Dia gak tahan lihat mungkin Delila suka pakai bajunya terbuka dikit gitu ya. Kali nih dia gak bisa tahan nafsunya. Dia selalu tergila-gila sama Delila. Terus dia gak tahan kalau lihat Delila menye-menye gitu. Terus kayaknya aduh cute banget deh si Delila itu gitu kan. Dia gak tahan gitu sampai satu saat Delila ulang lagi. Apa sih rahasianya? Akhirnya dia katakan bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Akhirnya singkat cerita kalau saudara baca. Pada akhirnya kali ini Simson sudah nggak bisa dapat perlindungan lagi. Walaupun disertai Tuhan sampai pada akhirnya dia tetap bisa merobohkan gedung-gedung tiang-tiang yang besar itu. Mengubur banyak orang-orang Filistin. Tapi dia harus mati di situ. Dia harus berhenti di situ. Tuhan nggak bisa pakai dia lebih lanjut lagi karena dia melanggar batas. Sedikit. Orang yang selingkuh itu nggak mungkin pertama begitu lihat langsung selingkuh. Dikit-dikit dulu bro. Dikit-dikit dulu sis.
Orang yang jatuh dalam narkoba juga nggak dalam sehari jatuh narkoba. Coba-coba dulu semuanya. Semuanya ada batasan-batasan kecil yang mulai dilanggar, makin besar sampai akhirnya nggak bisa lagi. Sama seperti Simpson. Sebenarnya kekuatan Simpson kalau kita lihat itu sebenarnya bukan karena rambutnya. Justru karena dia sudah dipilih Tuhan jadi pahlawan. Tuhan sudah berikan urapannya, Tuhan sudah berikan dia sesuatu yang luar biasa untuk bisa mengalahkan bangsa Filistin. Tapi karena ini dia langgar batasnya. Itu yang membuat dia berhenti untuk dipakai Tuhan. Ada lagi kisah dari seorang pesepeda, atlet sepeda yang sangat terkenal namanya Lance Armstrong. Dia disebut sebagai pahlawan karena setelah dia sembuh dari sakit kanker, dia masih bisa menjadi juara Tour de France 7 kali berturut-turut. Dia terus menjadi yang terhebat, orang-orang mengagung-agungkan, memuja-muja dia. Timbul mungkin sebuah kesombongan, sebuah keinginan, kehausan untuk selalu dipuji, selalu dihormati oleh orang. Sampai pada saat dia harus melanggar batasan dari seorang atlet. Dia akhirnya menggunakan doping secara sistematis. Terus dia bertanding dengan menggunakan doping. Dan akhirnya ketahuan. Akibatnya apa Bapak Ibu? Seluruh 7 gelar juaranya dicabut. Ia tidak boleh lagi ikut olahraga profesional apapun itu seumur hidupnya. Bahkan yayasan kanker yang dia buat itu dia didepak. Dia yang mendirikan, dia didepak. Dalam semalam semua hidupnya hancur, berantakan. Nggak punya apa-apa dan nggak jadi siapa-siapa. Itu sebabnya ketika saudara dan saya melanggar, ini memang firman Tuhan yang sangat keras. Karena di hari-hari ini nggak ada itu yang namanya abu-abu. Setengah melakukan, setengah tidak melakukan. Kalau melakukan ya melakukan, tidak ya tidak. Bahwa ketika engkau melanggar batasan, ingat konsekuensinya itu besar. Ingat ada sesuatu yang akan terjadi. Ini bukan nakut-nakutin atau kayak aduh kasar nih kok kayak orang mengutuki sih. Enggak benar-benar sama sekali enggak. Tapi inilah konsekuensi ketika batasan itu dilanggar. Tadinya engkau ada pemiliknya. Engkau pasti dilindungi oleh pemiliknya. Engkau pasti dijagai oleh pemiliknya. Tapi ketika engkau langgar batasnya hilang. Karena engkau sudah tidak dimiliki oleh siapapun. Kau sudah menjadi milikmu sendiri. Menjadi milik nafsumu sendiri. Benar? Nah, kenapa makanya alasan Tuhan untuk memberi batasan buat saudara dan saya? Kenapa alasannya? Kalau tadi kita sudah belajar kekuatan dari sebuah batasan, lalu akibat dari melanggar batasan. Lalu kenapa sih Tuhan itu bikin batasan buat kita? Coba saudara pernah nggak ngelihat, kalau misalnya kita masuk ke sebuah toko jam. Kalau saudara masuk ke dalam toko jam, saudara nggak akan lihat jam yang paling mahal itu ditaruh sembarangan di atas etalasenya. Paling tidak dia ada di dalam boxnya. Atau bahkan yang saya pernah tahu dari teman-teman saya yang suka hobi jam, itu disimpannya benar-benar di satu tempat yang khusus. Kalau kita mau lihat, kita mesti izin dulu, nggak bisa sembarangan pegang. Bahkan pramuniaganya yang melayani kita harus pakai sarung tangan dulu untuk mengambil barang itu. Treatmentnya beda kalau untuk sesuatu yang mahal dan berharga. Nah aku tanya, kalau lagi berapa banyak nih yang suka, ini ibu-ibu ya, ibu-ibu termasuk saya. Pernah lihat barang sale ada di mana? Biasanya kalau barang sale ada di mana? Di keranjang-keranjang di tengah-tengah lorong, bener gak? Kalau lagi kita di department store gitu, barang sale di sini diubek-ubek, sampai tumpah-tumpah, sampai jatuh-jatuh, bayangin gitu. Nggak ada yang juga ngembaliin gitu. Namanya juga barang sale, murah, seperti nggak ada harganya, ditaruh begitu aja, jatuh nggak ada juga yang ngambilin. Tapi barang yang nggak sale. Barang yang berharga, tempatnya ada di tempat yang mulia, tempat yang baik, tempat yang pantas. Saudara dan saya itu mahal harganya. Tuhan mati untuk kita, Tuhan menderita untuk kita,
Tuhan rela menderita, pecah tubuhnya, hancur, semua pembuluhnya pecah saudara. Dia harus tergantung lama di atas kayu salib. Dia serahkan hidupnya. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Karena begitu mahalnya hargamu dan hargaku. Batas yang ketat, batas yang rumit, batas yang berlapis-lapis. Itu adalah bukti bahwa sebuah barang itu memang berharga. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau saudara merasa kayaknya, aduh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Aduh Tuhan nggak kasih kalau kita begini. Aduh kita harus begini. Kayaknya riwah banget ya, banyak banget aturan, banyak banget sih yang nggak boleh kalau kita jadi orang Kristen. No, jangan pikir gitunya. Pikir bahwa saudara dan saya itu mahal, berharga. Saudara dan saya sedang dalam kepemilikan seseorang yang sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya. Tuhan memberimu batas bukan karena engkau murah, tapi justru karena engkau dibeli terlalu mahal dengan darah anaknya. Nah, bagaimana kita menghadapi dunia yang berusaha, kita hidup di dalam dunia yang berusaha merusak batasan, merusak norma, ya, yang dulunya tabu sekarang kayaknya biasa aja gitu. Yang dulunya privacy, ya ampun diumbar kemana-mana, benar gak? Nggak ada batasan lagi, semuanya udah kayak kalau orang bilang tuh remblong, kebablasan udah semuanya. Kita hidup di dalam dunia yang seperti itu saudara. Nah, bagaimana kita menghadapi dunia yang mengambil batasan kita, yang coba-coba menerobos batasan kita. Sama seperti Daniel. Dia hidup di Babel selama puluhan tahun. Bekerja untuk raja yang kafir, Raja Babel. Dikelilingi oleh budaya. Daniel diganti namanya jadi Belsasar. Dikasih baju orang Babel. Tapi dia tidak pernah menjadi orang Babel. Balik lagi ke firman Tuhan. Enggak ada cara lain saudara. Kita harus menghidupi firman Tuhan. Dengar firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Meskipun berdarah-darah. Meskipun itu berproses. Meskipun itu menuntut kita menyalipkan kedagingan demi kedagingan kita. Kesukaan-kesukaan kita. Itulah harga yang harus kita bayar. Kembali lagi kepada firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Karena firman Tuhan ini adalah apa? SOP-nya kita, handbook-nya kita, Alkitab, firman Tuhan, janji Tuhan. Amin. Roma 12 ayat 2 berkata seperti ini. Janganlah kamu menjadi apa? Serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat apa? Manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang sempurna. 3, sikap praktis menghadapi dunia yang sedang mengambil batas-batas kita. Yang pertama, tetaplah di dalam dunia tanpa menjadi seperti dunia. Ya, tetap waras, tetap nginjak bumi, tetap lakukan pekerjaanmu dengan setia. Daniel gak keluar dari Babel. Tapi dia berprestasi di Babel. Dia jadi orang yang terbaik di Babel. Saudara gak perlu buru-buru keluar dari mungkin grup WA, komunitasmu. Ada orang-orang yang kamu suka lihat, aduh nih orang ya sukanya ngejelekin orang melulu. Sukanya berantem melulu. Sukanya memfitnah orang, mengadu domba orang. Mungkin saudara tidak selalu perlu langsung left group. Stay aja di situ. Tapi kalau udah mulai ngomongin orang, udah mulai panas di grup, ya kita gak perlu ikut-ikutan. Tetap ada di situ tapi gak perlu ikut-ikutan. Tunjukkan bahwa engkau tidak menjadi bagian dari itu. Untungnya kalau saudara gak keluar dari grup WA itu adalah apa? At least saudara tahu, waduh belum bertobat dia ini. Kita harus doakan dia. Kita puasakan dia. Gitu. Siapa tahu Tuhan jamah hidupnya. At least kalau saudara udah left group kan saudara gak tahu eskalasi kejahatan dia seperti apa. Tapi kalau ada di grup, wah memang nih dia berulah lagi. Kita doakan. At least seperti itu. Tetap di dalam dunia tanpa
menjadi dunia sama seperti Daniel. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ini doa kami Tuhan. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Amin. Dunia ini tidak bisa merubah kita. Dunia ini tidak bisa menjauhkan kita dari kasih Kristus. Sama seperti Daniel, tetap hidup di Babel. Dia tidak menjadi Babel. Karakternya gak berubah, imannya gak berubah, setianya kepada Tuhan gak berubah. Tetap dilakukannya. Ya, istilahnya gini, hadir tapi gak hanyut. Oke? Hadir ada, tapi gak keikut. Kita tetap ada di dunia ini untuk jadi berkat. Soalnya kata Tuhan tadi, ada maksudnya supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Yang kedua, tenang aja. Jaga batas dengan tenang. Menurut saya, kita gak perlu sibuk-sibuk ngguruin orang, nyeramahin orang, merasa diri lebih baik dari orang, nginjilin orang. Perlu juga ada satu waktu kita bisa menginjili, bersaksi tentang siapa Yesus. Tetapi mungkin kita tidak terlalu perlu banyak berkata-kata. Cukup dengan konsisten, tenang. Hasilkan buah-buahmu. Jangan sampai kau ngajarin orang, nginjilin orang, ribut sana sini, menunjukkan engkau lebih baik daripada orang lain. Tapi buahnya gak ada, jauh. Nanam durian keluarnya apel, kan gak mungkin. Orang gak percaya Tuhan. Kalau kelakuan kita aja nggak mengambil rupa Kristus yang tadi kita baca. Ya. Daniel tidak pernah keliling istana, ngoreksi orang. Enggak, dia tenang aja, cool aja. Tips saya cowok-cowok di sini yang lagi pada jomblo, ada? Cool aja. Konsisten aja bro. Hidup dengan baik, benar, bekerja dengan all out, ya kan? Jaga tubuhmu dengan sehat, positif, aura positif dibawa kemana. Cool aja tapi tenang. Ada waktunya Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan meninggikan engkau. Tuhan akan mempromosikan engkau. Amin. Kayaknya ada yang gak percaya. Bilang promosi itu datangnya dari Tuhan bro. Percaya aja. Amin. Ya gitu. Yang ketiga yang terakhir. Hidup dekat dengan pemilikmu. Bertumbuh di situ, semakin kuat di situ, mendengar isi hati Tuhan di situ, melakukan apa yang Tuhan mau, sehingga dalam dunia yang merusak batas, kita tetap hidup dalam batasan yang akan menjaga kita, membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Amin. Nah mungkin saudara berpikir nih, kalau aku dimiliki Tuhan itu sebenarnya apa sih untungnya? Mungkin ada juga yang masih merasa bingung, nih kalau aku terus hidup dalam batasan nih lama-lama aku akan baik-baik saja atau aku makin jadi berat hidupnya. Aku jadi ya itu, dunia menganggap aku bodoh, menganggap aku nggak gaul, nggak arrive gitu ya. Ini gimana nih kalau aku nggak hidup terus dalam kekangan ini, dalam batasan ini apa yang Tuhan sudah berikan. Saudara, kita baca Mazmur 16 ayat 5 dan yang ke-6. Ini janji Tuhan. Daud melihat itu. Daud tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memberikan
berkat atau apapun yang terjadi dalam hidup seseorang itu sudah sesuai dengan porsinya, sesuai dengan bagiannya. Makanya gak perlu kita lihat orang lain, gak perlu bandingin kita dengan orang lain. Kenapa dia punya karunia banyak, kenapa aku cuma sedikit, ya? Kenapa dia bisa diberkati, aku masih belum seperti dia. No, percayalah kalau engkau sudah menghidupi batasanmu, engkau menjaga batasanmu, Tuhan itu sudah menyiapkan yang terbaik buat hidup kita. Gak perlu lihat orang lain. Mazmur 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Semua Tuhan sudah siapkan yang pas buat hidupmu. Semua yang Tuhan percayakan dalam hidupmu, baik itu pekerjaan, komunitas, suami atau istri atau siapapun itu, pekerjaanmu, itu Tuhan sudah tahu. Tuhan akan berikan yang terbaik buat hidup kita. Bahkan dikatakan di ayat 5 tadi, Daud gak hanya ngitung secara berkat materi, bukan tanahnya, bukan warisan yang seperti itu yang dia miliki, yang membuat dia bahagia, yang membuat dia happy, yang membuat dia hidup merasa diberkati, bukan hanya sekedar tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Tapi dikatakan di ayat 5, bahkan engkau di situ adalah Tuhan, bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan bagiku. Tuhan loh yang menjadi warisan kita. Tuhan sedekat itu dengan saudara dan saya. Amin. Boleh bilang sebelah kiri kanannya, warisan kita ini luar biasa. Tuhan sendiri loh yang menjadi warisan kita. Kalau mungkin hari-hari ini kita memandang bahwa aduh Tuhan, tapi aku selama ini sudah hidup melanggar batas. Aku seringkali tidak menghidupi Tuhan apa yang Engkau inginkan. Aku rusak semua batasnya. Aku gak peduli dengan itu. Apakah aku masih layak di hadapan-Mu? Tenang saudara. Meja reserve-nya masih ada. Buat saudara dan saya. Tuhan gak berubah. Tuhan tidak jadi Tuhan tidak jadi dia lagi. No way gitu. Enggak. Ketika engkau datang kepadanya, selalu ada kesempatan yang baru. Selalu ada pintu yang terbuka untuk engkau. Dunia melihat batasmu dan menyebutmu terkurung. Tapi surga melihat batas yang sama dan menyebut kita milikku. Amin. Mari saudara bangkit berdiri bersama-sama. Ada sebuah lagu. Dan saya percaya kalau kita hidup di dalam batasan yang Tuhan sudah tentukan dan kita taat, kita tanda kita mengasihi Tuhan, maka warisan kita adalah Tuhan, hadiratnya. Dia sedekat itu dengan kita. Dia gak pernah jauh, dia gak pernah gagal, dia gak pernah membiarkan. Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Susah, senang, dalam dilewati lembah, di atas gunung sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dalam setiap jalanku, Kau selalu ada sertaku. Ku tak dibiarkan jauh dari hadirat-Mu. Ini yang kami rindukan Tuhan. Mengerti isi hati-Mu. Amin. Mengikuti kehendak-Mu. Ku hidup untuk menggenapi rencana indah-Mu. Sederhana
besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Angkat kedua belah tanganmu, katakan sedekat itu hadirat-Mu Bapa, teramat berharga. Kau begitu berharga Yesus, segalanya bagiku. Nyata kasih-Mu sempurna dalamku, besarnya kuasa kemuliaan-Mu dikaruniakan bagiku. Kami percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu lah yang membawa kami sampai sejauh ini Tuhan. Kuasa hadirat-Mu lah yang memberikan kelimpahan di dalam hati kami, kelimpahan untuk mengenal Engkau lebih lagi, mengenal betapa kudusnya dan berharganya kami dijadikan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Inilah hati kami, jadikan hati kami sebagai tanah yang subur, supaya firman Tuhan dapat berbuah banyak di dalam kehidupan kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sama-sama mari kita katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara bersama duduk kembali. Mari FLC Family berikan tepuk tangan terbaikmu. Berikan tepuk tangan yang panjang juga untuk semua yang melayani. Puji Tuhan. Anda belajar sesuatu pada sore hari ini. Puji Tuhan. Thank you Pastor Sari. Full day today with us. Always a privilege, always a joy. Sister berdoa biarlah apapun yang hari ini kita terima bisa diterima dengan baik. Kita renungkan dan kita bisa terapkan di keseharian kita. Karena kita harus punya boundaries yang very clear. Kalau kita keluar sana setelah kita nanti balik lagi ke dunia nyata, karena in the house of the Lord everything mendukung untuk kita menjadi baik. Di gereja atmosfernya didesain untuk mensupport, kita bisa menyembah, memuji, kita have a very peaceful, joyful atmosphere. But when you go out there in your everyday, it's not only flowers and roses. Most of the time sebenarnya kita akan banyak sekali harus mengambil keputusan yang sangat tidak nyaman, yang sangat tiba-tiba. Jadi kita harus benar-benar tahu persis identitas kita siapa dalam Kristus, batasan kita seperti apa. Jangan sampai kita keluar di sana dan keberadaan kita malah jadi membingungkan buat orang lain. Tapi sister percaya di FLC nggak seperti itu. Amin. Kita akan selesai, tapi salam hangat dari Gembala Bapak Ibu. Pastor Josh hari ini seharian melayani di GBI Grow. So ada satu session lagi nanti sore, dimulai jam 6. Pastor Josh titip salam, tapi juga titip undangan buat semua yang mau support Pastor Josh katanya. Boleh beribadah lagi nanti, lanjut untuk memberi support. Full day, 5 session Pastor Josh melayani di sana. So thank you buat semua yang udah support doa juga. Dari tadi pagi sebelum kita mulai udah di sana sampai nanti kita mungkin masih makan di mall, Pastor Josh masih pelayanan. Tapi he sends his love, he sends his hug, and thank you. Dan satu informasi tambahan sebelum kita pulang untuk para parents, mungkin Bapak Ibu sudah menerima informasi dari tim Next Gen, tapi kalau mungkin belum, boleh dengan kerendahan hati sister minta tolong untuk bekerja sama dengan semua yang ada di Home Lounge untuk memberi data setiap anak Bapak Ibu kepada tim yang ada di Home Lounge, karena minggu depan kita akan celebrate graduation. Jadi setiap tahun kita merayakan graduation untuk setiap anak yang akan naik kelas, karena di FLC Next Gen ada beberapa kelas dari babies all the way sampai teens. Jadi mungkin
Kalau anak Bapak Ibu belum terdata, Sister minta tolong untuk kita bisa bekerja sama supaya jangan sampai ada anak Bapak Ibu minggu depan datang dan naik kelas dan kita miss karena it's not nice pasti experience buat setiap anak Bapak Ibu karena gereja menyediakan juga graduation gift. So please make sure that you also inform us karena mungkin ada yang belum terdata, ada mungkin data yang belum diupdate. Jadi mungkin kalau ada anak Bapak Ibu yang maybe tadinya baby class naik ke kelas SD, dari SD mungkin ke SMP atau dari SMP ke SMA supaya kita bisa data ulang dan kita bisa pastikan they will have a very good experience next week dan bisa merayakan graduation di FLC sama-sama. So, berikan tepuk tangan terbaikmu sekali lagi, puji Tuhan. Sister berdoa kiranya 1 minggu ke depan kita dalam perlindungan dan pertolongan Tuhan. Ada perkenanan apapun yang kita lakukan menjadi berkat, bersinar dan berdampak. Dan kita percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan sanggup. Tapi mungkin kalau Bapak Ibu merasa, kok kayaknya rasanya berat sekali, kok rasanya aku sendiri, you don't have to feel like that. Karena kita percaya nilai komunitas, kita percaya nilai kekeluargaan, dan we are more than happy to get to know you, we're more than happy to connect with you, and we're more than happy to pray with you. So, jangan sampai Bapak Ibu pulang dan merasa, kok aku rasanya sendiri banget. We don't want anybody to go home feeling that way. Mestinya kita mendapatkan sesuatu di saat kita pulang, kita di recharge, kita mendapatkan sesuatu yang baru, dan biarlah damai dan sukacita Yesus yang menyertai. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua yang Kau sudah berikan di setiap kehidupan kami. Kita sangat terbatas untuk apapun yang kita bisa ucapkan terima kasih. Biarlah apapun yang kita lakukan, Engkau sempurnakan, Engkau kuduskan. Biar itu semua mendapatkan perkenanan daripada-Mu. Manusia terbatas, tapi manusia yang berharapan pada Tuhan pasti ditolong Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan sempurna. Jangan takut, tapi percayalah pasti Tuhan ada besertamu dimanapun. Hamba berdoa buat setiap jemaat-Mu. Biarlah 1 minggu ke depan ini mereka pulang tidak sama seperti mereka datang. Mereka dalam perlindungan pertolongan-Mu. Apapun yang mereka upayakan, doakan, jeritan hati mereka Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup dan Engkau sudah menetapkan setiap langkah-langkah. Berikan sukacita, damai sejahtera, berikan perlindungan, berikan hikmat, penguasaan diri dan kemampuan untuk menjaga setiap batasan yang mereka harus jaga. Dan biarlah dimanapun FLC Family berada, ada selalu hal yang baik, ada selalu cerita yang baik, ada hal yang bersinar dan berdampak, dan akhirnya Tuhan yang dimuliakan. Hamba berdoa untuk setiap volunteers FLC. Thank you Jesus for their hearts. Biarlah apapun yang mereka sudah lakukan sepanjang hari ini atau masih akan lakukan setelah ibadah selesai, biarlah Engkau juga menyertai dan memberikan damai sejahtera. Terima kasih untuk setiap mereka, karena kami semua melihat teladan di dalam pelayanan mereka. Hamba juga berdoa untuk Pastor Sari dan sekeluarga Tuhan. Terima kasih atas pelayanan hamba-Mu. Kiranya apapun Tuhan yang selalu dikerjakan, Tuhan berkati, Tuhan sertai, berikan kesehatan, berikan sukacita, dan biarlah dia dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kita akan pulang, biarlah kita pulang dengan baik, dengan damai, dan tidak kekurangan suatu apapun. Biarlah kita semua bisa menyenangkan hati Tuhan. Jemaat FLC, angkatlah kedua tanganmu, pulanglah dengan sukacita dan penuh ucapan syukur, berkat kasih dan damai Yesus yang menyertai kita dan seterusnya. Lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.